Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget gua nggak update atau posting film making ya. Oke, semoga sehat selalu buat teman-teman yang di rumah, di jalan ataupun yang lagi kerja di tengah-tengah pandemi saat ini. Semoga kalian sehat selalu. Oke, jadi kali ini gue bakal kasih tahu cara bikin skenario film jauh lebih mudah dengan menggunakan salah satu metode. Yang metode ini banyak digunakan oleh para penulis senior ataupun bahkan para filmmaker di Indonesia, dan bahkan film-film Hollywood pun juga masih menggunakan metode ini. Apa sih itu metodenya? Ya, metodenya adalah 8 sekuen atau X-sekuen. Sebenarnya X-sekuen ini pecahan dari struktur 3 babak ya. Buat teman-teman yang belum tahu struktur 3 babak itu apa, struktur 3 babak itu adalah salah satu kerangka skenario yang terbagi menjadi 3 bagian. Babak 1 pengenalan tokoh, babak kedua perjalanan dan permasalahan, babak ketiga hasil atau ending ya. Bagi gue struktur 3 babak ini nggak benar-benar 3 babak. Karena kenapa? Di babak kedua ini durasinya biasanya 2 kali lipat lebih panjang daripada babak 1 dan babak ketiga. Kita gambarkan seperti ini misalkan. Babak 1, babak kedua A, babak kedua B, dan babak ketiga, jadi menjadi 4 babak. Nah, setelah menjadi 4 babak ini kita bagi menjadi 8. Itulah yang dinamakan X-sekuen atau 8 sekuen. Misalnya seperti gini ya. Babak 1 sekuen 1 dan sekuen 2, babak kedua A sekuen 3 dan sekuen 4, babak kedua B sekuen 5 dan sekuen 6, babak ketiga sekuen 7 dan sekuen 8. Jadi dapat dipahami ya, menjadi 8 sekuen itu sekuen 1 sampai hingga sekuen 8. Jadi gini, kita masuk ke sekuen 1. Sekuen 1 itu terdiri dari pengenalan tokoh juga kejadian pemicu. Apa itu pengenalan tokoh? Pengenalan tokoh ini bisa diisi dengan latar, budaya, karakter si tokoh. Tapi tidak harus juga kalau misalkan kalian tokohnya banyak, tidak harus juga untuk kalian isi di sekuen 1. Karena kenapa? Mungkin bisa saja sekuen 1 ini jadi jauh lebih panjang durasinya. Jadi caranya itu bisa kalian cicil di sekuen 1, sekuen 2, dan sekuen 3. Setelah tadi pengenalan tokoh, ditutup dengan kejadian pemicu. Ya, jadi kejadian pemicu ini jadi gini, setiap film itu kan pasti punya tujuan ya. Nah, kejadian pemicu ini yang akan menimbulkan tujuan. Misalnya kalau di film-film kriminal, kejadian pemicunya itu kayak misalkan si tokoh utama anaknya mati misterius, ya seperti itulah. Terus misalkan di film drama si tokoh utamanya jatuh cinta lagi, atau pada pandangan pertama, itu adalah kejadian pemicu. Nah, setelah kejadian pemicu itu kita masuk ke sekuen 2. Sekuen 2 ini diisi dengan keraguan dan keputusan. Kenapa harus keraguan? Karena gini, di setiap tujuan itu pasti ada keraguan. Nah, setelah tadi di sekuen 1 munculnya tujuan, pasti dibarengi dengan rasa keraguan. Keraguan ingin kejar jangan ya tujuannya gitu loh. Keraguan ini bisa dari tokoh lain, ataupun bisa dari situasi, ataupun bisa dari diri sendiri ya. Ya itu mah tergantung cerita kalian seperti apa. Yang jelas pasti ada keraguannya. Setelah keraguan itu pasti ditutup dengan keputusan. Nah, biasanya kan kalau udah habis keraguan muncullah keputusan. Oke, gue yakin gue bakal kejar tujuan gue. Misalkan seperti itu ya. Kayak misalkan film drama, oke, gue bakal kejar dia, atau gue bakal PDKT sama dia. Itu kan suatu keputusan yang oke gitu, gue lanjut. Misalkan di film kriminal, dia mulai mencari, oke, gue harus nyari siapa pembunuh anak gue, atau misalkan siapa yang nyulik anak gue gitu. Jadi seperti itu. Setelah sekuen 2 kita masuk ke sekuen 3. Sekuen 3 ini terdiri dari awal mula perjalanan atau journey begin, dan halangan-halangan kecil gitu. Kenapa gue bilang halangan kecil? Karena nanti di sekuen berikutnya akan ada jauh halangan yang lebih besar gitu loh, atau permasalahan yang lebih besar. Oke, journey begin ini diawali dengan misalkan dia mulai mencari sesuatu, atau mulai mencari mengejar tujuannya dia gitu loh. Dimulai dari apa gitu, misalkan kalau di film drama dia mulai PDKT gitu, mulai cari-cari tahu tentang si ceweknya, misalkan di film drama itu. Gua maksud di sini tokohnya tokoh laki-laki ya.
Misalkan kalau di film kriminal dia mulai mencari ke kerabat-kerabat si anaknya, atau misalkan ke teman-teman sekolahnya, mulai mencari tahu lah, ibaratnya menggali kalau di film-film kriminal atau misteri. Setelah itu kita masuk ke halangan atau misalkan permasalahan kecil. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena permasalahan ini nantinya maksudnya gini loh, gampang diselesaikan, atau misalkan si tokoh ini pasti bisa menyelesaikannya gitu dengan mudah. Misalkan permasalahannya ada halangan apa aja, misalkan kalau dari drama itu bisa halangan dia tiba-tiba ada saingannya gitu, tiba-tiba ada cowok lain gitu loh. Terus kalau di film kriminal mungkin ada yang teman sekolahnya nggak terima kalau dituduh atau misalkan ditelusuri, dari film-film yang tadi gua contohin gitu ya. Setelah itu kita masuk ke sekuen 4. Sekuen 4 ini halangan ya, proses penyelesaian halangannya dia gitu loh. Setelah tadi di sekuen 1-3 di sekuen 3 muncul halangannya, kita masuk ke proses penyelesaiannya dia. Nah, bagaimana dia menyelesaikannya, bagaimana dia mengatasi permasalahan yang udah ada di sekuen 3, dan ditutup dengan keberhasilan palsu. Kenapa gue bilang keberhasilan palsu? Karena gini, keberhasilan palsu ini karena akan ibaratnya ya. Jadi ibaratnya ketika lu PHP lah ibaratnya ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi setelah berhasil, tiba-tiba dia menemukan permasalahan yang jauh lebih besar. Yang tadi gue bilang akan ada permasalahan yang jauh lebih besar. Jadi seperti itu. Misalkan ya apa aja lah pokoknya, kalau misalkan tiba-tiba dia berhasil gitu, dia udah dekat gitu, tinggal nyatain perasaannya, ataupun di film drama nih ya, nyatain perasaannya, atau misalkan dia udah bener-bener dekat, atau bahkan dia udah diterima gitu, bisa itu suatu kemudahan kan bagi dia misalkan. Atau film di film kriminal dia udah nemuin clue hingga hampir mau menemukan siapa pembunuh anaknya. Jadi seperti itulah. Dan ditutup dengan ya keberhasilan palsu tadi. Kita masuk ke sekuen 5. Sekuen 5 ini munculnya bigger problem. Ya, jadi sekuen 5 ini bigger problem atau permasalahan besar. Jadi permasalahan besar ini yang menyebabkan si tokoh utama itu benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya, atau jadi berada di titik paling bawah. Jadi ketika munculnya permasalahan besar, misalkan seperti kalau di film drama, kalau ternyata si tokohnya itu pengen manfaatin gitu dengan teman-teman, atau misalkan jadi bahan taruhan gitu, ketahuan sama si ceweknya, itu kan suatu bigger problem ya. Yang padahal ternyata yang tadinya emang awalnya dia untuk taruhan gitu, untuk mendapatkan si cewek itu, ternyata dia suka gitu loh, suka beneran. Tapi ternyata si ceweknya nyangkanya kalau dia itu jadi bahan taruhan. Itu kan suatu bigger problem ya. Dan kalau misalkan di tokoh lain itu, di tokoh kriminal ya biasanya sih dari saudaranya dia, atau misalkan bahkan istrinya si tokoh utama itu tiba-tiba diculik juga karena nggak terima kalau misalkan dia menelusuri siapa pembunuh anaknya. Banyak kok film-film ini yang menyebabkan bigger problem. Atau film di film-film di action itu biasanya bigger problem itu ya jelas ya permasalahan besar yang menyebabkan pertarungan. Biasanya kalau di bigger problem action itu pertarungan. Jadi di sekuen 5 ini setelah itu dia gagal dalam menyelesaikan masalahnya. Hingga masuk sekuen 6. Sekuen 6 ini dia berada di posisi titik terendah, atau biasa dibilang depresi, atau misalkan hancur sehancur-hancurnya. Jadi hancur sehancur-hancurnya ini bisa didorong dari situasi, atau misalkan dari teman-teman dia atau situasi dia yang banyak lah ibaratnya. Dari teman-teman si cewek misalkan di film drama tadi, lu misalkan lu gini pokoknya hina dan sebagainya. Akhirnya benar-benar dia jatuh sejatuh-jatuhnya, akhirnya dia merasa gagal gitu loh kalau bisa mendapatkan dia gitu loh. Akhirnya bahkan diputusin atau nggak percaya lagi si ceweknya, atau misalkan banyaklah kejadian-kejadian yang membuat si tokoh utamanya ini menjadi jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, setelah sekuen 6 kita masuk ke sekuen 7. Nah, sekuen 7 ini harus banget kalian perhatikan. Karena kenapa? Karena di sekuen 7 ini klimaks. Sorry kepotong. Gue lihat kamera barusan kirain berhenti. Sorry. Oke, jadi kita masuk ke sekuen 7. Sekuen 7 ini harus benar-benar kalian perhatikan. Kenapa?
Karena di sekuen 7 ini adalah klimaksnya sebuah film ya. Klimaksnya sebuah film. Jadi dari si tokoh utama jatuh sejatuh-jatuhnya ini, bagaimana caranya si tokoh utama bangkit sebangkit-bangkitnya atau comeback lah ibaratnya. Nah, ini bener-bener perlu diperhatikan banget. Gak gampang buat bikin klimaks ini karena kita sebelumnya udah tahu permasalahan sebelumnya, dia menyelesaikannya seperti apa. Jadi bener-bener di sini harus supaya penonton gini, kok gampang banget gitu. Jadi supaya penonton jangan berpikiran seperti itu. Jadi benar-benar berarti dia ternyata mampu, ternyata begini ya masuk akal misalkan. Jadi seperti itulah. Jadi harus banget kalian perhatikan. Jadi di sekuen 7 ini adalah titik balik ya, titik balik dia. Nah, titik balik dia ini bisa didorong dari lingkungan atau situasi, atau misalkan teman-temannya. Kayak misalkan gue ibaratin film drama lagi ya. Kenapa gue bilang film drama? Karena banyak banget ya film drama digemari. Nah, jadi titik balik ini bisa didorong dari temennya, misalkan disupport sama teman-temannya gitu. Atau misalkan si teman-temannya yang tadi nganggapnya taruhan, akhirnya dia minta maaf dan menjelaskan ke si ceweknya. Itu suatu titik balik gitu. Tapi bagaimana bikin titik balik ini benar-benar seklimaks mungkin, harus banget kalian perhatikan seklimaks mungkin. Dan misalkan di film kriminal akhirnya dia nemuin si penjahatnya gitu loh, titik balik ini. Walaupun di sebelumnya di titik terendahnya tuh dia benar-benar frustasi banget akibatnya, misalkan istrinya istrinya tuh kena diculik juga misalkan gitu, gara-gara ya si tokoh utamanya nyari info soal anaknya yang hilang, atau misalkan anaknya yang dibunuh sama siapa misalkan gitu. Jadi di sekuen 7 ini benar-benar titik balik, harus banget kalian perhatikan. Setelah benar-benar dia udah posisi di atas, jadi ibaratnya ini kan dari 6 ke bawah nih, 6 kan di titik paling terendah, di 7 ini dia naik naiknya tuh benar-benar ngelewatin titik 6 tuh, dia benar-benar titik yang sekuen 6, 5, 4, 3, 7 3, 2, 1 itu dilewatin, dia bener-bener posisi paling atas ya. Udah setelah sekuen 7 masuklah ke sekuen 8. Sekuen 8 ini hasilnya itu berhasil atau tidakkah dia menyelesaikan masalahnya gitu. Kalau misalkan di film-film series itu biasanya ngegantung ya ceritanya, tapi kalau misalkan film-film yang sekali itu bisa berhasil gitu loh. Tapi kebanyakan sih di film biasa atau film-film layar lebar itu di sekuen 8 itu hasilnya berhasil gitu. Banyak kok kayak di film-film action atau Marvel itu pokoknya di sekuen 8 inilah keberhasilannya dia, dan ditutup dengan kesimpulan atau perubahan dari karakter si tokoh utama ini. Misalkan dia tadinya dulunya misalkan tadi di film kriminal yang tadinya dia cuek gitu sama anaknya gitu, akhirnya dia anaknya hilang atau anaknya meninggal dibunuh dengan seseorang yang misterius gitu, akhirnya dia kan mengalami proses-proses perubahan ketika dia mencari pembunuhnya dan akhirnya menemukan dia, kan itu jadi suatu perubahan yang yang akan menjadikan dia jauh lebih baik gitu. Misalkan dia jadi penyayang sama anaknya gitu, jadi gitu. Terus kalau misalkan di film-film drama ya akhirnya yang tadi gue bilang, mungkin dia awalnya nggak jujur, dia sekarang jadi terbuka sama si ceweknya ya, kayak gitulah. Jadi 8 sekuen ini kalau bagi gua, kalau kalian terapin di skenario kalian itu jauh lebih mudah kalian menemukan ide-ide karena terarah gitu loh. Ide kalian tuh terarah gitu. Jadi misalkan bagian sekuen 1 nimbulin idenya tuh kan jadi lebih mudah gitu kan. Sekuen 2 dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di YouTube gua, di channel gua, atau bisa di DM langsung aja ke IG gua, bisa nanti gua cantumin di deskripsi. Dan juga buat teman-teman yang ingin bergabung sama gua di komunitas film, terutama di wilayah Jabodetabek, kalian bisa hubungi gua langsung lewat DM. Udah kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like dan juga share, terutama kalau bagi gua sih kalian share ya, karena banyak banget teman-teman penulis atau misalkan teman-teman filmmaker yang pemula juga sama seperti kayak gue pemula, banyak belum tahu mengenai metode 8 sekuen ini gitu. Jujur gue juga baru nemuin metode 8 sekuen ini dan akhirnya gue cobain dan ya akhirnya enak banget. Jadi ngalir aja gitu. Jadi setiap gue sekuen 1 ngalir, sekuen 2 ngalir. Jadi kayak gitu, jadi gampang lah. Jadi ya udah.
jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga terutama, oke? Thank you.